Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak dosen. Kami dari kelompok 5 ingin mendiskusikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Muhammad Saputra, saya sendiri, dan rekan kerja saya, Ganesha Rakawinhir, yang akan dibacakan oleh Ganesha. Pusat Pertanggungjawaban. Pusat Pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi pusat-pusat tanggung jawab tersebut, kemudian membentuk suatu hierarki. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab digolongkan menurut sifat input dan output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian, yaitu yang pertama pusat pendapatan, yang kedua pusat beban, yang ketiga pusat laba, yang keempat pusat investasi. Pusat pendapatan. Pusat pendapatan suatu output yaitu pendapatan diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input yaitu beban atau biaya dengan output. Jika beban dikaitkan dengan pendapatan, maka unit tersebut akan menjadi pusat laba. Pada umumnya, pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Penjualan atau pesanan aktual diukur dari anggaran dan kuota, dan manajer dianggap bertanggung jawab atas beban yang terjadi secara langsung di dalam unitnya. Akan tetapi ukuran utamanya adalah pendapatan. Pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada 2 jenis umum dari pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. 2 jenis istilah ini berkaitan dengan 2 jenis biaya. Yang pertama, biaya teknik adalah biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar. Sebagai contoh, biaya pabrik untuk tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, komponen, perlengkapan, dan keperluan-keperluan. Yang kedua, biaya kebijakan. Juga disebut dengan biaya yang dikelola adalah biaya yang tidak tersedia estimasi tekniknya di pusat beban kebijakan. Biaya-biaya yang dikeluarkan tergantung pada penilaian manajemen atas jumlah yang memadai dalam kondisi tertentu. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Muhammad Saputra. Pusat administrasi dan pendukung. Pusat administrasi dan pendukung adalah pusat biaya kebijakan yang berfungsi untuk memberikan jasa pada pusat pertanggungjawaban yang lain. Pusat administrasi dan pendukung meliputi manajemen senior, korporat, dan manajemen unit bisnis, serta para manajer unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Permasalahan dalam pengendalian di pusat administrasi dan pendukung. Ada 2, yaitu yang pertama, kesulitan dalam pengukuran output. Beberapa aktivitas para staf seperti perhitungan gaji adalah begitu rutin sehingga unit-unit tersebut pada kenyataannya merupakan pusat beban teknik. Tetapi dalam aktivitas lainnya, output utamanya adalah saran dan layanan yang merupakan fungsi yang tidak mungkin dikualifikasi maupun dievaluasi. Karena output tidak dapat diukur, tidak mungkin untuk menetapkan standar biaya sebagai tolak ukur untuk pengukuran kinerja keuangan. Kedua, ketidaksesuaian antara cita-cita staf dan departemen dan cita-cita perusahaan. Umumnya para manajer administratif
berusaha keras untuk mencapai keunggulan fungsional. Sekilas keinginan tersebut akan tampak selaras dengan cita-cita perusahaan, tetapi pada kenyataannya hal tersebut sebagian besar bergantung pada bagaimana seorang mengidentifikasi keunggulan. Pusat penelitian dan pengembangan. Pusat penelitian dan pengembangan adalah pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan dalam sebuah perusahaan dan tanggung jawab langsung kepada perusahaan. Pengendalian terhadap pusat penelitian dan pengembangan akan menjadikan kesulitan tersendiri, terutama kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input dan kurangnya keselarasan cita-cita. Pusat pemasaran. Di banyak perusahaan, dua jenis aktivitas yang sangat berbeda dengan pengendalian yang berbeda satu sama lain. Kelompok aktivitas berkaitan dengan pemenuhan pasokan. Aktivitas ini disebut sebagai aktivitas pemenuh pesanan atau pesanan logistik. Kelompok-kelompok aktivitas lainnya berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan pesanan, disebut aktivitas pemasaran atau disebut aktivitas pencairan pesanan. Pusat pemasaran terbagi atas dua jenis, yaitu aktivitas logistik. Aktivitas logistik adalah aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan. Pusat tanggung jawab yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara mendasar serupa pusat dan beban di pabrik. Aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan, periklanan, promosi, penjualan, dan seluruhnya yang memiliki karakteristik yang menimbulkan permasalahan dengan pengendalian manajemen. Kesimpulan, dapat disimpulkan pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Masing-masing pusat tanggung jawab tersebut membutuhkan perencanaan dan sistem pengendalian agar seluruh tugas-tugas atau tanggung jawab perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Demikianlah hasil persentase kami. Apabila ada yang kurang atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua.